Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah yang menciptakan kita dan menyempurnakan ciptaannya. Kita bisa seperti ini, kita bisa berbicara, mendengar, dan menikmati hidup ini karena Allah memberikan nikmat itu kepada kita. Dan Allah menginginkan dari kita untuk mensyukuri nikmat yang Dia berikan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hari ini kita akan berbincang tentang rumah tangga nih. Tapi di bab yang berbeda. Jamaah rahimakumullah, kita mengalami fase yang update, yang dinamis. Dulu ana seorang bujang, mahasiswa. Ketika ana menjadi bujangan, kadang-kala Anda dapat rezeki, yang ada dalam benak Anda adalah orang tua Anda. Yang ada dalam benak Anda adalah kakak adik Anda. Dalam perjalanan hidup Anda menikah. Tahu-tahu ada orang baru dalam kehidupan Anda. Yang Anda sebagai seorang suami, ada perubahan nih sekarang nih. Dulu Anda memikirkan orang tua dan kakak beradik Anda. Sekarang ada tanggung jawab baru. Anda mulai harus memikirkan anak orang yang Anda bawa ke rumah Anda. Begitu pula itu perempuan. Yang sebelumnya dia sibuk sama orang tuanya. Tahu-tahu kita keluarkan tuh perempuan dari rumahnya. Kita bawa ke rumah kita. Dia mulai punya kewajiban yang berbeda. Dia memahami bahwasanya orang tuanya telah melaksanakan, kalau di pemerintah itu ada sertijab, serah terima jabatan gitu ya. Jadi ada sertijab tuh, suami menerima jabatan dari bapak yang diberikan kepada menantunya. Engkau menjadi imam buat dia, engkau menjadi komandan buat dia, engkau wahai perempuan menjadi anak buah dia. Terjadi itu sertijab. Maka perempuan ini datang ke rumah kita. Mulai ada tanggung jawab tambahan. Ada beberapa hal yang berubah. Kewajiban itu perempuan berbakti kepada orang tuanya terbatas. Dengan apa? Dengan kewajiban dia untuk berbakti kepada suaminya. Dalam beberapa waktu, tahu-tahu berubah lagi posisi mereka, punya anak mereka. Yang awalnya mereka seorang anak, sekarang mereka menjadi bapak. Jadi ada kewajiban nih, suami di atas ada orang tuanya, di samping ada istrinya, di bawah dia ada anak-anak dia. Seorang perempuan nih, dia sekarang jadi milik suaminya. Yang suami punya orang tua. Dia harus berpikir bagaimana dia mengambil hati suaminya, karena suaminya, kata Nabi SAW, unduri aina anti minhu. Lihatlah sikapmu kepada suamimu. Fa innama huwa jannatuki aw naruki. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Di satu sisi, dia juga seorang anak. Dia punya orang tua. Dia ingin juga berbakti sama orang tuanya. Tapi di sisi lain, dia sekarang seorang ibu yang punya anak-anak, yang dia harus perhatian sama anak-anaknya. Gimana nih menggabungkan tugas yang berat ini? Tugas yang mulai bercabang ini. Ingatlah, engkau mampu menjalaninya. Namun kita perlu duduk untuk memilah, ada yang namanya skala prioritas. Mana yang harus diutamakan sehingga pekerjaanmu semua selesai. Kadangkala kita lupa sama skala prioritas nih. Kita melihat ada banyak kerjaan, akhirnya kita hanya mengikuti mood kita. Anda mau ngerjakan yang ini. Padahal seharusnya yang ini engkau selesaikan terakhir. Ada yang pertama harus engkau kerjakan. Ada yang kedua, ada yang ketiga. Yang ini terakhir seharusnya. Namun karena manusia mengikuti nafsunya, akhirnya terjadi carut marut di tugas dia.
Dia merasa bekerja, dia merasa berbuat, dia merasa bertindak, tapi hasilnya nol. Atau hasilnya mendatangkan keributan dalam rumah tangga. Untuk para suami, kita perlu membaca firman Allah. Untuk para suami dan para istri, firman Allah di surat An-Nisa ayat 34. Di surah An-Nisa ayat 34. Silakan dibaca. Nah, mana yang mau baca nih? Host kajiannya lagi ngopi kayaknya. Nah, tafadhal. Pada di mute semua. Mana yang mau baca jemaah? An-Nisa ayat 34. Yang mau baca mana? Nggak kedengeran, soalnya pada di mute kayaknya. Nah, baik, karena belum connect, ana yang bacain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Laki-laki, suami itu pelindung bagi perempuan, yakni istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian lainnya. Dan karena mereka, yakni laki-laki, telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang salihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, yakni pisah ranjang. Dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Barakallahu fiik. Ini ayat yang sering dibanggakan oleh kaum laki-laki. Nah, memang Allah memberikan kelebihan kepadamu. Tapi jangan lupa, tatkala Allah memberikan sebuah kelebihan, sebuah derajat, sebuah martabat, sebuah jabatan, maka bersama kelebihan itu ada kelebihan tanggung jawab. Setara, jemaah. Perempuan gak perlu iri sama suaminya. Kita juga gak perlu iri-iri sama orang lain. Tatkala Allah memberikan kekuatan kepadamu, posisi kepadamu, ingat, pertanyaan yang akan Allah tanyakan kepadamu kelak pada hari kiamat semakin berat. Makanya kenapa orang-orang kaya itu masuk nerakanya terlambat dibandingkan orang-orang miskin. Karena ada banyak pertanyaan yang harus diselesaikan. Berbeda sama orang-orang miskin. Maka kaum lelaki, ini ayat yang menunjukkan engkau diangkat sebagai qawwam, pemimpin, pemerhati, pelindung, pemberi arahan atas kaum wanita. Karena Allah telah memuliakanmu. Dan karena engkau memberikan nafkah kepada istri-istrimu. Maka di sini ada kewajiban seorang laki-laki. Allah mengangkat derajatmu, Allah memberikan kewajiban lebih kepadamu. Kemudian Allah sebutkan tentang wanita-wanita yang salihah. Seperti apa sih mereka? Qanitat, mereka taat dan patuh. Taat dan patuh kepada Allah. Taat dan patuh kepada suaminya.
Mereka menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada di rumahnya karena penjagaan Allah. Namun memang ada perempuan-perempuan yang bikin sakit hati. Nusyus itu nggak taat, nggak nurut, bandel, bantah sama suaminya, sibuk sama dirinya, sibuk sama handphonenya, sibuk sama kawan-kawannya, sehingga kewajiban-kewajiban dia ini yang kadang-kala perempuan lupa. Engkau udah nikah, engkau udah istrinya orang. Kalau dulu engkau bebas ngobrol ya sama kawan-kawanmu, sekarang ada batasan-batasan. Begitu pula seorang laki-laki, ingat, engkau sekarang posisimu suami loh. Engkau dulu anak buat orang tua. Dan kita tahu orang tua sayang sama anaknya. Kadang-kala anaknya berbuat apa dibiarin sama orang tua, tapi sekarang kau punya istri. Engkau mengeluarkan dia dari rumah orang tuanya. Maka dia meminta haknya, ya, kau berikan hak dia. Tapi kalau ada perempuan-perempuan yang nggak taat, yang nggak nurut, kasih nasihat. Allah udah kasih arah nih, kasih nasihat. Bagaimana cara memberi nasihat dengan cinta dan kasih sayang, bukan dengan emosi. Emosi tidak menyelesaikan masalah. Amarah hanya akan mendatangkan petaka dalam rumah tanggamu. Kasih nasihat, nggak nurut, bisa ranjang. Ini menunjukkan engkau laki-laki yang memang ingin istrimu baik. Engkau siap tidak menjamah istrimu. Ya. Demi apa? Demi dia jadi orang baik. Ini sifat pemimpin yang sebenarnya, jamaah. Ketika perlu dipukul-pukul, kalau perlu. Nggak perlu jangan. Engkau dilaporkan ke polisi, ke ADRT, engkau masuk penjara. Nggak selesai urusannya, engkau berada di penjara. Istri nggak tambah benar, engkau masuk penjara. Engkau mau jangan. Ketika diperlukan, tatkala memang itu akan membuahkan hasil yang baik. Fa'in ata'nakum, kalau perempuan-perempuan itu taat dan patuh sama kalian, jangan cari gara-gara. Disinilah kezaliman kadangkala muncul dari suami-suami yang tidak ikut arahan Allah SWT. Taib, ahibati fillah. Tuh, posisi sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Nah, sekarang ada posisi sebagai seorang anak yang udah nikah, yang udah punya anak. Jangan lupa, engkau tetap anak lu. Walaupun engkau sekarang jadi bapak, engkau jadi suami, nggak pernah berubah. Posisi itu nggak pernah berubah sebenarnya. Engkau hanya mendapatkan jabatan lain aja. Tapi jabatan utamamu, anak kepada orang tuamu, itu tetap berlaku. Sehingga Allah sebutkan di surat Al-Ahqaf ayat 15. Di surah Al-Ahqaf ayat 15. Siapa yang mau baca? Nah, udah balik hostnya. Nah, sekarang Alhamdulillah, ada posisi Ustaz. Ah, kemana? Tuh, kayaknya ditinggal ngopi Ustaznya. jangan lupa engkau Ini saat gangguan signal Ustaz Ahmad. Masya Allah. Yallah, yallah, fadal. Siapa yang mau bacain? Iya. Al-Ahqaf ayat Ya, 15. Ustaz. Al-Ahqaf ayat 15 ya, Ustaz. Wawassayna al-insana ya, Ustaz ya. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Tafadhal, artinya? Kami perintahkan kepada manusia supaya manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa,
dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Barakallahu fikum. Tuh melihat nih, Allah wasiatkan agar anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lalu Allah mengingatkan nih anak tentang peran besar ibunya. Tema kita hari ini tentang bagaimana seorang istri membantu suaminya mendapatkan surganya. Allah ingatkan di sini, ibumu, ingat ibumu. Hamil, mengandungmu dalam kondisi lemah, susah dia. Payah dia mengandungmu. Dan melahirkanmu dalam kondisi susah. Setelah itu selesai urusannya, enggak. Ibumu menyusuimu. Capek, jemaah. Ada seorang ibu muda yang mengatakan, "Ustaz, ternyata nyusuin itu capek, Ustaz ya. Punggung sakit, nanti sini sakit." Ya, supaya engkau ingat dengan peran ibu, dengan kecapean orang tua. Lalu nih anak ketika udah dewasa, umur 40 tahun, udah nikah, udah punya keluarga sendiri, udah berpisah dari orang tuanya. Nih anak yang soleh, dia akan ingat kepada kedua orang tuanya. Maka dia akan minta kepada Allah agar dibantu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Alhamdulillah, dia punya keluarga, dia punya orang tua, dia punya usaha, dia punya anak-anak. Dia minta agar dia dibantu oleh Allah untuk mensyukuri nikmat tersebut. Nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya. Agar dibantu beramal soleh yang Allah ridhoi. Minta kebaikan buat dirinya dan buat anak-anak keturunannya. Bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan. Menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah, yang berserah diri kepadanya. Jamaah rahimakumullah. Maka ada banyak tugas yang harus dipikirkan oleh seorang suami. Biasanya setelah engkau menikah ada riak-riak dalam kehidupanmu. Kadangkala engkau punya masalah sama istrimu. Istri punya masalah sama orang tuamu. Kadangkala mertua intervensi dalam rumah tanggamu, atau kadangkala orang tuamu sendiri yang intervensi dalam rumah tanggamu. Yang pertama, Anda ingin memberikan nasihat kepada para orang tua. Kesihanilah anakmu. Biarkan mereka berdua menjalani kehidupan ini. Dengan modal ilmu yang sudah kau berikan kepada keduanya. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Kau sudah ajarin mereka berdua. Jangan para orang tua terlalu kasihan sama anaknya, akhirnya anaknya bodoh. Pernah ngelihat anak kecil yang naik sepeda, didorong sama orang tuanya, dibiarkan dia. Ada yang dipegangin sama orang tuanya, pegangin terus biar nggak jatuh, biar nggak jatuh, biar nggak jatuh. Akhirnya anaknya nggak jatuh, tapi anaknya nggak bisa naik sepeda. Namun dalam kondisi lain ada orang tua yang mendorong anaknya jalan, tuh anaknya jatuh, terluka kakinya. Diobatin sama orang tuanya, besok naik lagi nak. Dorong lagi, jatuh lagi. Kemarin yang kanan, sekarang yang kiri. Diobatin lagi sama orang tuanya. Dorong lagi, jatuh lagi, tangan yang lecet. Insya Allah beberapa waktu dia nggak lagi jatuh. Dia akan ambil pelajaran dari luka di tangannya, dari luka di kakinya. Dia nggak boleh terluka kembali. Tapi kalau orang tua nggak tega sama kehidupan anaknya, maka kesian anaknya.
biarkan mereka berjalan. Makanya kalau engkau ingin rumah tangga anakmu bahagia, ajarin anakmu. Kasih ilmu dia. Tapi banyak orang tua memberikan ilmu kepada anaknya hanya ilmu untuk mencari uang. Hanya ilmu supaya anaknya sukses, punya rumah, punya mobil. Tapi ilmu menjadi seorang anak, ilmu menjadi seorang bapak, ilmu menjadi seorang suami. Yang ini ilmu menjadi seorang ibu, ilmu menjadi seorang istri. Itu kadang-kala nggak belajar mereka. Kalaupun belajar sambil aja. Makanya banyak orang tua, ya orang tua perempuan kadang-kala dia merasa kalau anaknya yang udah kuliah tinggi-tinggi tahu-tahu berhenti kerja. Suaminya nyuruh berhenti, Masya Allah. Itu jadi pening orang tuanya. Dia akan berpikir, ya Allah, berapa uang yang sudah aku kerjakan untuk anak perempuanku ini. Suaminya dengan seenaknya nyuruh dia berhenti kerja. Ya memang seperti itu. Dia jadi istri. Posisinya berubah. Di sini jemaah. Kita kadang-kadang lupa dengan status kita. Engkau statusnya orang tua. Dan putrimu ini statusnya sekarang istrinya orang. Istrinya orang. Enak banget Ustaz. Gimana tuh orang bisa memiliki istri putri anak? Engkau yang ngasihkan dia. Engkau lupa. Kadang-kala orang tua lupa. Tatkala disaksikan oleh orang banyak. Tatkala di situ ada penghulu. Tatkala kemudian engkau bersalaman dengan laki-laki yang bukan apa-apamu. Lalu engkau katakan kepada dia, aku nikahkan engkau dengan putriku yang bernama Fulana binti Fulan dengan mahar sekian dibayar tunai. Lalu kemudian tuh laki-laki mengatakan, aku terima nikahnya, kawinnya dengan mas kawin tersebut. Engkau melakukan itu enggak? Ya. Besar hak orang tua, nam. Makanya nggak bisa anak perempuan itu nikah tanpa wali. Harus ada beda sama orang laki. Nggak pakai wali dia nikah. Tapi anak perempuan ada walinya. Karena dia milik orang tua. Milik walinya. Maka walinya yang menyerah. Maka engkau harus tahu diri. Dan buat engkau seorang suami. Engkau sekarang punya istri. Engkau bawa tuh yang kadang-kala ya di sini. Seorang suami karena kalau dapat istri yang Masya Allah, yang melayani, yang baik banget, terkadang dia lupa sama orang tuanya. Kadang-kadang dalam benak dia memiliki seorang istri yang lebih baik daripada orang tuanya. Enggak. Makanya orang yang paling harus engkau hormatin adalah ibumu. Perempuan dia, istrimu perempuan juga. Ibumu. Nomor 2, istrimu bukan, ibumu lagi. Nomor 3, istrimu bukan, ibumu lagi. Nomor 4, istrimu bukan, bapakmu. Setelah itu, oke lah, orang yang dekat istrimu. Maka seorang suami, jadilah engkau laki-laki. Bagi para wanita yang dengarkan ceramah ini, jangan marah tatkala suamimu harus dijadikan seorang laki-laki. Dia pemimpin. Dia komandan. Ayatnya udah kita baca. Enak banget dia Ustaz. Dia Allah yang mengangkat dia. Tapi ingat, di mana Allah memberikan kekuatan, di situ ada tanggung jawab yang berat. Akan ditanya suami. Jadi bukan masalah enak-enakan nggak jamaah. Laki-laki ini akan ditanya sama Allah tentang istrinya, tentang anak-anak. Maka berusahalah engkau untuk mengkondisikan istrimu terhadap kedua orang tua. Jangan sampai nih, buat para suami, jangan sampai engkau menampakkan kecintaanmu kepada istrimu di depan kedua orang tuamu. Kadangkala ya kelihatan romantis. Ini buat kaum laki-laki ya.
Jadi ketika engkau bersama istrimu di rumah orang tuamu, jangan sampai engkau menampakkan bahwasanya engkau begitu mencintai istrimu, ya, panggilan-panggilan yang indah, biasa-biasa aja. Kenapa? Kita sedang mengkondisikan. Biasanya orang tua kita mulai cemburu sama istri kita. Ibu kita mulai nggak suka sama kita. Gara-gara kok sekarang perhatiannya udah lebih banyak kepada istrinya. Istrinya dibelikan ini, dibelikan itu, macam-macam, orang tuanya enggak. Maka ingat, jangan tunjukkan hal itu kepada orang tuamu. Taib. Nih, suami. Yang kedua, engkau harus adil sama istrimu. Bagaimana keadilan kepada istri? Engkau pelajarin. Apa sih hak-hak istrimu? Penuhin hak istrimu. Karena bukan berarti kita bicara seorang laki-laki berbakti kepada orang tuanya, berusaha menggapai surganya dengan menzalimin istrinya. Tidak, jamaah. Adz-dzulmu dzulumat yaumal qiyamah. Engkau jangan berpikir dengan engkau membahagiakan kedua orang tuamu, dengan menzalimin istrimu, engkau bakal masuk surga. Karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan engkau akan dihisab. Jangan sampai para suami ini seperti pedagang-pedagang yang curang. Bagaimana pedagang yang curang? Masya Allah. Dia kalau jual sama orang, dia kurangin timbangannya. Kalau dia beli, Masya Allah, dia ngotot supaya dikasih bonus, ditambahin ini itu. Jangan seperti itu, kau suami. Kau berbakti kepada kedua orang tuamu. Berusaha menjaga hatinya, meraih surgamu. Karena pintu surga yang terindah adalah kedua orang tuamu. Tapi jangan sampai engkau menzalimin istrimu. Caranya gimana? Ya belajar. Apa hak-hak istrimu? Engkau juga jangan semua yang dikatakan orang tuamu, engkau terima. Mentah-mentah. Engkau harus berbaik sangka kepada istrimu dan berusaha bertathabut. Kalau memang ada ucapan orang tua, istri mengatakan ini kayak gitu, ya suami, jadi laki-laki yang benar. Sekali lagi, jangan sampai engkau menginjak kaki, menginjak istrimu untuk mengangkat orang tuamu. Lalu engkau berpikir, anak berbakti sama orang tua, nah. Tapi kebaktian di atas kezaliman. Enggak. Anda mengatakan ini karena ada suami-suami yang kadangkala membahagiakan orang tuanya, tapi menzalimin istrinya. Baik. Yang ketiga, buat para suami masih ini. Engkau berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang menumbuhkan cinta antara istrimu sama orang tuamu. Ini harapannya engkau masuk surga, berbakti kepada orang tua, engkau berbuat baik sama istrimu. Caranya gimana? Contoh nih, kasih hadiah. Istri suruh beli sesuatu, engkau mungkin yang beli, engkau yang punya duit ya, beli sesuatu, berikan kepada istrimu. Nih, kasihkan kepada orang tuaku. Biar dia yang memberikan. Khususnya buat ibu. Karena ibu ini ya, dia sensitif banget ya. Kadangkala dia menjadikan menantunya ini seperti madunya dia. Seperti istri keduanya dia. Kadangkala sampai seperti itu. Cemburu ya. Maka berusaha untuk menghilangkan kecemburuan. Mengusir kedengkian dari hati ibu. Karena engkau perlu menjaga ibumu dari api neraka. Jangan sampai ibu masuk neraka gara-gara menzalimin menantunya. Jangan sampai kau biarkan hal itu. Maka sekarang Allah mengatakan wa aslihu dzata bainikum. Perbaiki hubungan antara kalian. Engkau sebagai suami, engkau mampu insya Allah melakukan itu. Suami yang benar mampu insya Allah. Jadi kita tahu ya, hadiah itu menghilangkan kedengkian, menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang keempat, engkau perlu duduk sama istrimu, membuat MOU, kesepemahaman.
Masalah apa? Ya sampaikan kepada istrimu. Contohnya ya, sampaikan, wahai istriku ya, engkau tahulah aku ini adalah anak ayah bundaku. Aku bagian dari mereka. Bagaimanapun aku nggak mungkin durhaka sama orang tuaku. Aku akan berbakti dan aku nggak terima orang tuaku dihinakan. Aku tahu mungkin mereka melakukan kesalahan. Dan sampaikan kepada istri, wahai istriku, semakin engkau bersabar menghadapi kedua orang tuaku, cintaku kepadamu semakin bersemi. Semakin engkau peduli sama kedua orang tuaku, maka kasih sayangku akan semakin luas untukmu. Engkau kelak akan menjadi ibu di hari ke depan. Dan engkau mungkin akan menghadapi seperti kejadian sekarang. Aku bersama orang tuaku bersama dirimu. Terus kira-kira apa yang kau inginkan kalau engkau di posisi ibuku nantinya? Maka bikin dia menerima, bikin dia lembut hatinya. Kadang kalau ada istri kan yang ya udahlah males lah. Tapi engkau yang punya kemampuan untuk menjadikan istrimu jadi lembut. Kadangkala suami ini zalim sama istrinya. Dia berbakti sama orang tuanya, kasar sama istrinya. Engkau berada di tengah. Engkau berusaha mengambil hati orang tuamu, sampai ke rumah ngomong sama istri, nggak ada perempuan di hatiku yang lebih aku cintai daripada dirimu. Maksudnya istri, ya dialah. Baik, sekarang bagi para istri, itu para laki-laki. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri dalam menghadapi kondisi ya mungkin dia merasa nggak nyaman sama orang tua suami? Yang perlu engkau pikirkan setelah engkau menikah, perempuan tuh memiliki kewajiban taat kepada suaminya, patuh kepada suaminya, lebih daripada kepatuhan dia kepada orang tuanya setelah dia menikah. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsa." Kalau wanita salat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia puasa di bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, dan dia taat patuh sama suaminya, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya, apa yang akan didapatkan perempuan ini? Mungkin engkau tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tanggamu, tapi engkau melaksanakan 4 perkara ini. Mungkin engkau tidak mendapatkan kenyamanan dalam rumah tanggamu. Dengan 4 hal ini, engkau akan lupa dengan semua kepedihan, semua kelelahan, semua kepayahan yang pernah engkau rasakan. Akan dikatakan kepada perempuan itu, udkhulil jannah, silahkan kau masuk surga. Min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga yang mana aja. Ya mah, pintu surga tuh ada 8. Ada 8 pintu surga tuh. Yang masuk dari pintu sholat, orang yang rajin sholat sunnah. Yang masuk dari pintu puasa, orang yang rajin puasa sunnah. Bukan puasa Ramadan aja, puasa sunnah. Ada tambahan dia. Yang masuk pintu zakat, orang yang rajin sedekah. Yang masuk pintu haji, orang yang sering berangkat haji. Yang masuk pintu jihad, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang masuk pintu berbakti kepada orang tua, orang berbakti kepada orang tuanya. Yang masuk ilmu babul aiman, orang-orang yang soleh jamaah. Gimana perempuan nih? Dia sholatnya cuma 5 waktu, puasanya cuma bulan Ramadan, tapi karena ketaatan dia kepada suaminya, bagaimana dia menjaga kehormatan dirinya, dia itu punya hak masuk surga dari 8 pintu. Monggo silahkan, anti mau masuk dari pintu. Ini bukan buat para suami ya, enggak. Buat para wanita. Dikatakan kepada silahkan masuk pintu surga yang mana saja yang kau mau. Maka buat para wanita yang mungkin dia lakukan untuk mendapatkan keridhaan suaminya,
supaya bisa masuk pintu surga dari 8 pintu itu, hendaklah dia menghormati kerabat suaminya. Yang kerabat suaminya, kita bicara kerabat suaminya, suami ini punya kakak beradik, punya orang tua, khususnya ibunya. Sejatinya yang kau lakukan itu adalah menghormati suamimu. Engkau ketika menyenangkan hati orang tuanya, engkau sedang berbakti kepada suami. Dan ini akan menguatkan hubungan suami istri dan akan mematikan, memadamkan api fitnah. Engkau tahu, pernikahan ini menggabungkan dua keluarga, jemaah. Maka berusahalah engkau. Ana juga punya orang tua, tunggu dulu. Ana juga punya ibu, iya. Makanya orang tua yang punya anak perempuan, berulang kali Ana sampaikan di beberapa kajian, anak perempuan ini spesial. Orang tua yang membesarkan anak perempuannya, mendidiknya dengan baik ya, menikahkannya, Masya Allah, tuh anak perempuan akan jadi tameng buat orang tuanya dari api neraka. Anak perempuan, anak laki enggak, anak perempuan. Kenapa? Karena orang tua ini kebanyakan tidak merasakan hasil kerja dia membesarkan anak perempuannya di dunia. Yang ada capeknya orang tua, ya. Bagaimana orang tua anak punya anak perempuan 3 sekarang, jemaah? Bagaimana anak capek membesarkan dia, membiayai dia, sekolah, kemudian ketika menikah dia dibawa sama suaminya. Makanya orang tua jangan mengharapkan balasan dari anak perempuannya di dunia. Kenapa? Karena Allah sudah sediakan balasan buat engkau di surga. Makanya orang tua, ada kalau melihat, ya Allah enak banget, Ustaz. Anak punya anak sekolahkan, dia punya usaha, Masya Allah. Sekarang ikut suaminya. Ya. Terus anak dapat apa? Insya Allah engkau dapat surga Allah SWT. Diselamatkan dari neraka. Jadi buat anak perempuan, engkau lihat nih. Engkau kesian sama orang tuamu, engkau kesian sama bapak ibumu, maka engkau berusaha tidak menyusahkan kedua orang tuamu dengan membuat keributan di dalam rumah tanggamu. Yang kedua, ketahuilah, apabila seorang suami itu haknya lebih besar buat atas seorang wanita yang sudah menikah daripada kedua orang tuanya, engkau tahu, suamimu itu punya kewajiban untuk menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh bapak ibunya. Nih anak laki-laki ya, para anak lah secara umum. Termasuk kebaktian yang harus dia lakukan adalah berbuat baik bukan kepada orang tuanya aja, kepada kawan-kawan orang tua yang dicintai oleh orang tua kita. Maka engkau diperintahkan untuk menjaga hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh suamimu. Untuk apa? Untuk menguatkan hubungan rumah tanggamu. Ana nih, ayah Ana punya kawan. Ketika ayah Ana meninggal dunia atau sekarang dalam masa hidup, Ana diperintahkan untuk berbuat baik, menjalin hubungan baik dengan siapa? Sama kawan-kawan, sama sahabat-sahabat ayah Ana, ibu Ana. Maka engkau sebagai istri, hendaklah engkau menjaga hubungan baik dengan siapa? Dengan orang-orang yang Ana cintai. Siapa? Orang tua Ana, keluarga Ana. Baik. Nih, yang kedua. Yang ketiga, seorang wanita ketika dia memuliakan orang tua suami, yang mungkin orang tua suami ini umurnya ya kurang lebih sama dengan orang tuamu, maka bayangkan engkau ketika engkau berbakti kepada orang tua suami,
engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Paling enggak suamimu akan mencintaimu, mertuamu akan mencintaimu, sehingga nanti suami akan cinta kepada orang tuamu. Nggak perlu engkau nuntut. Ada istri-istri yang kadangkala, bang, engkau ngasih sama orang tuamu, aku juga mau kasih sama orang tuaku. Engkau punya orang tua, aku juga punya orang tua, naam. Tapi posisi kita berbeda. Jadi posisi ini perlu orang itu faham. Karena keributan terjadi tatkala kalau dalam manajemen ya, ada yang namanya overlapping ya. Sesuatu yang bukan tugasmu kau kerjakan. Kadangkala itu terjadi dalam rumah tangga. Engkau sekarang istri. Orang tuamu udah menyerahkanmu kepadaku. Maka bantu aku. Tatkala itu orang tua suami ridho kepadamu, suami ridho kepadamu, insya Allah rumah tanggamu jauh dari keributan yang itu akan membahagiakan orang tuamu. Dan insya Allah suami yang baik, makanya jangan salah pilih suami, jangan salah pilih suami. Itu akan membantumu untuk berbakti kepada orang tuamu. Baik, yang keempat nih, seorang istri yang mulia. Sejak awal jangan pernah lupa bahwa wanita ini yang menjadi saingan dia itu adalah ibunya suami. Ingat, bukan madu. Jadi ketahuilah, kalau bicara mungkin istri kedua suamimu, istri ketiga suamimu, ya bisalah suami menceraikan dia ketika istrinya tidak taat dan patuh, ketika istrinya tidak menyenangkan hatinya, kadangkala dia menceraikan istri keduanya, apalagi istri keduanya mendolimin diri dia, nggak taat dan patuh. Iya, bisa itu terjadi. Tapi ini ibunya dia. Bagaimanapun jahatnya ibu dia umpamanya, zalimnya ibu dia, ini tetap ibu dia, nggak akan pernah berubah. 9 bulan tuh suamimu ada di perut ibunya. Ketika dia melahirkan, Masya Allah, dia mengorbankan, siap mengorbankan nyawanya. Bagaimana dia menyusui? Sampai dia jadi lelaki kayak gini nih, itu perjuangan ibunya. Maka engkau hendaklah memposisikan dari awal ini bukan istri kedua loh. Jadi engkau nggak perlu sakit hati berlebihan sama ibu suamimu. Karena bagaimanapun suamimu akan berbakti. Terus jamaah, kau tahu bahwasanya ibu suamimu itu adalah nenek buat anak-anakmu. Sehingga jangan sampai hubungan antara cucu sama neneknya itu rusak. Memang ada perempuan yang kadangkala diajak nginep ya ke rumah mertua, maksudnya ke rumah ibunya suami, lalu dia nggak mau ini itu. Engkau sudah alhamdulillah nggak kumpul sama ibu mertua, alhamdulillah. Masa sekarang diajak nginep di tempatnya mertua, engkau nggak mau? Enggak, aku daripada ribut. Posisikan dirimu, sekarang aku akan nginep di sana. Dan alhamdulillah, terima kasih sama suami yang tidak mengumpulkanmu sama mertua, mengumpulkanmu sama ibunya. Maka tatkala engkau harus diajak suami ke rumah, orang tuanya taat dan patuh. Walaupun engkau melihat, aduh Ustaz, mertua ini kasar Ustaz, ngomongnya nggak enak, sabar. Yang penting sekarang bagaimana menjaga hubungan engkau sama suamimu, menjaga hubungan antara tuh anak-anakmu sama neneknya, engkau dapat pahala. Kita bicara pahala jamaah. Kita bicara karunia Allah SWT. Dan ingat, kegundahan yang ada di dirimu, kegalauan yang menimpamu itu jadi penghapus dosa sejatinya. Kenapa? Nih sedang meraih ini surganya suami. Dan ketika dalam rumah itu orang berusaha untuk tetap tersenyum, untuk tetap berbuat baik ya, insya Allah
lama-kelamaan engkau akan mendapatkan kebahagiaan karena menerima kondisi yang ada. Baik, selanjutnya yang kelima. Suamimu nih, buat para istri nih, dia tuh lebih mencintai keluarganya. Dia mencintai keluarganya lebih banyak daripada mencintai keluargamu. Ya, Anda kalau ditanya, Ustadz lebih cinta sama keluarganya keluarganya Ustadz apa keluarganya istri Ustadz? Ya keluarganya Ana lah. Ana cinta sama kakak Ana cinta sama adik-adik Ana. Sebagaimana engkau istri lebih cinta kepada keluargamu daripada keluarga suami. Ini hal yang wajar. Maka jangan sampai, nih para istri, jangan sampai engkau meremehkan keluarganya suami. Dan juga para suami, nggak perlu engkau menjelek-jelekan keluarga istri juga. Mungkin ada keluarga istri yang nggak baik, nggak benar, nggak perlu engkau menghina keluarga istri. Dan juga ingat para istri, nggak perlu engkau mencela, membuli keluarganya suami, kakakmu seperti itu, adikmu seperti itu, nggak perlu. Kenapa? Engkau akan berhadapan sama suamimu. Suamimu lebih mencintai keluarga dia. Dan jangan sampai akhirnya dia mengatakan, ingat, ada suami yang kadang-kala marah sama istrinya mengatakan, ingat istriku, hubunganku sama engkau ada suratnya. Hubunganku sama kakak beradikku, itu hubungan darah. Jangan sampai. Maka caranya gimana? Jangan pernah mencela keluarga suami. Suami pun jangan bikin masalah di rumah ya dengan mencela keluarga istri. Kemudian yang selanjutnya, ketika seorang istri kurang menghormati keluarga suami, maka sejatinya engkau sedang durhaka sama suami. Ya, kalau mungkin suamimu diem aja, tapi biasanya itu akan direkam oleh dia. Lama-kelamaan itu seperti luka jemaah yang akan jadi lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Maka berusahalah menghormatin keluarga suami. Berharap apa? Berharap keridhaan suami. Berharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketahuilah, kalau suamimu itu cinta sama orang tuanya, cinta sama kakak beradiknya, cinta sama keluarganya, ini tanda suamimu orang baik. Suamimu orang yang mulia, yang insya Allah dia akan memuliakan dirimu. Caranya gimana? Caranya gimana nih? Engkau tahu suamimu orang baik. Jangan jadikan suamimu orang jahat. Kadangkala ada istri yang merubah, dia mempengaruhi suaminya yang awalnya baik akhirnya jadi jahat. Kepada siapa? Jahat sama istrinya. Karena istrinya nuntut ini, nuntut itu, dia melihat suaminya terlalu cinta sama keluarganya dia ini itu. Jangan, biarkan suamimu orang baik nih. Engkau kan ingin dapat cinta dia, engkau kan ingin dapat kasih sayang dia. Nggak perlu mencari kasih sayang dia dengan mencela keluarga dia. Kau nggak akan dapat. Yang kau dapatkan akhirnya ya murka suamimu dan kerusakan di rumah tangga. Kemudian buat para istri juga nih tambahannya, kalau engkau ridho ya suamimu durhaka sama orang tuanya, ya mungkin ngelihat suamimu juga mendiamkanmu berbuat jahat kepada keduanya. Engkau mau nggak ibumu seperti itu kan? Bukan oleh suamimu, oleh menantu ibumu, oleh ipar-iparmu. Anda yakin kau nggak mau? Engkau akan bela mati-matian ibu, ya. Maka pikirkan itu. Sejatinya engkau ingin ibumu dimuliakan oleh siapa? Oleh ipar-iparmu. Maka engkau lakukan itu kepada mertuamu. Insya Allah ya, sebagaimana kita berbuat baik seperti itu balasan yang kita akan dapatkan. Haibati fillah. Ya, kesabaran seorang istri. Nih yang terakhir nih. Kesabaran seorang istri menghadapi mertuanya, menghadapi suaminya, itu insya Allah akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang.
Berapa banyak mertua yang lebih cinta sama menantunya daripada sama anaknya. Hanya perlu waktu engkau jamaah. Bagaimana mengambil hati mertuamu. Hanya perlu semangat dan kesungguhan, niat yang benar. Sambil terus berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, kalau engkau jujur, ingat Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau engkau jujur dalam doamu, dalam muamalahmu sama mertuamu, insya Allah, Allah akan kabulkan permintaan-permintaanmu dan engkau akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan engkau akan diselamatkan dari api neraka, dan engkau akan mendapatkan anak-anak yang nanti berbakti kepadamu. Ingat, Allah nggak pernah tidur. Yang zalim akan dibalas kezalimannya, dan doa orang yang dizalimin itu mustajab. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda serahkan kepada hostnya ini. Masya Allah, kok tambah seger gitu Bang Antum, Bang? Iya Ustaz, tadi Ustaz sampaikan penjelasan-penjelasan, sudah saya kasih jempol-jempol. Ini saya ini, alhamdulillah. Ustaz, sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, sepertinya lebih dari 50 ini kayaknya nih. Cuma kayaknya waktunya terbatas, jadi saya hanya akan membacakan beberapa pertanyaan yang kiranya berkaitan dengan kajian kita malam hari ini. Yang pertama, Ustadz izin bertanya, saya ingin bertanya, jika orang tua marah dan menangis karena disebabkan maksiat yang dilakukan oleh anaknya, apakah hal ini termasuk juga durhaka kepada orang tua selain durhaka kepada Allah, Ustaz? Barakallahu fikum. Iya jamaah, kalau seorang anak berbuat dosa, yang jelas dia menyakiti dirinya sendiri. Ini yang pertama. Maka yang dikatakan orang yang berbuat dosa itu zalama nafsahu, dia menzalimin dirinya sendiri. Yang kedua, dia menzalimin orang tuanya. Kenapa? Dia telah membuat orang tuanya menangis. Bukankah anak itu diperintahkan untuk membuat orang tuanya bergembira? Untuk membuat orang tuanya ridho, senang hidupnya, gara-gara dosa yang dia kerjakan. Apalagi ada dosa yang merepotkan orang tua. Ada dosa yang orang tua dibawa-bawa sama anaknya. Ketika anaknya harus berurusan sama polisi, ya, maka tentunya yang dilakukan anak ini, selain dia menzalimin dirinya, dia durhaka kepada Allah, dia telah mengakukan kesalahan pada orang tuanya. Dia durhaka sama orang tuanya. Sakit hati orang tuanya gara-gara perbuatan anak. Maka di sini tugas anak tatkala itu, dia bertobat kepada Allah SWT. Dan dia minta maaf sama orang tuanya. Minta didoakan sama orang tuanya. Minta maaf kadang mengecewakan orang tuanya. Maka ini penting buat seorang anak ya. Kalaupun anak berbuat dosa, semua berbuat dosa jamaah. Maka jangan sampai kau merepotkan kedua orang tamu. Segera kembali kepada Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya. Syukran Ustaz jawabannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bang Andri Asdi Putra untuk bertanya langsung. Silakan Bang Andi. Bang Andri Asdi Putra, silakan. Bagaimana Mas Nana? Tidak respon ya? Tidak respon? Oke, mungkin malu untuk bertanya langsung, saya bacakan saja. Ustadz, bagaimana cara supaya nasihat dari anak bisa diterima orang tua? Karena saya sering menasihati orang tua saya, namun orang tua saya sering mengabaikan nasihat saya, dan terkadang cuma diiyakan, tapi tidak dilakukan. Jazakallahu khairan katsir. Barakallahu fikum. Sebenarnya sama. Dulu orang tua ngasih nasihat antum juga nggak dengerin. Ya, kita itu kadang kala orang tua capek ngasih nasihat kita, nak jangan berbuat ini, nak lakukan ini ya. Tapi kita mengabaikannya. Sekarang antum ngasih nasihat orang tua dan orang tua mengabaikan. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Karena pada hakikatnya yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta,
Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau nggak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam memberikan nasihat kepada istrinya. Tetap istri nggak mau dengerin. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam memberikan nasihat kepada salah satu anaknya. Tapi anaknya mengabaikan nasihat orang tuanya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan nasihat kepada orang tuanya, menyeru orang tuanya, mengajak orang tuanya, tapi orang tuanya malah mengusir anaknya, bahkan mengancam untuk merajam anaknya. Tuh, agar kita sadar yang punya hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Wal hadi, dialah al-hadi. Maka engkau sabar. Nabi Muhammad SAW bersabar mendakwahi pamannya 10 tahun. Sampai pamannya pun tetap tidak menerima nasihat dari keponakannya. Maka yang pertama bersabar, berdoa buat kedua orang tua. Yang ketiga, memberikan nasihat kepada orang tua itu, ya ini di antara cara ya, setelah kita faham itu dimiliki oleh Allah hidayah itu, ada cara-cara yang perlu kita tempuh. Sebelum memberikan nasihat kepada orang tua yang cuma iya-iya aja, kadangkala orang tua itu mengiyakan, tapi dia nggak punya semangat untuk mengamalkan. Ada orang yang punya ilmu, tapi nggak punya semangat. Ada orang yang punya semangat, tapi nggak punya ilmu. Kesempurnaan manusia itu karena dua hal ini. Dia punya ilmu dan dia punya semangat. Maka tatkala engkau memberikan ilmu kepada orang tua tentang sesuatu, jangan lupa bagaimana mengecas semangat orang tua untuk mengamalkan apa yang sudah dia iakan. Dia cuma iya-iya Ustaz, tapi nggak dikerjain. Masalahnya apa? Masalahnya berarti di semangat dia. Apa sih yang menumbuhkan semangat? Di antara yang menumbuhkan semangat itu adalah ingat mati. Yang menjadi motivator kuat orang beramal itu gaji. Teman-teman nih di Astra nih, kenapa sampai sekarang tetap kerja di Astra? Karena masih digaji. Coba nggak digaji? Nggak di PHK ya, nggak ada PHK, alhamdulillah. Silahkan bekerja, tafadhol, tapi nggak digaji. Kira-kira ada yang kerja nggak mas? Berhenti semuanya ya, nggak di PHK Ustaz, kerja doang nggak digaji. Masalahnya kan bukan di PHK-nya, masalahnya nggak ada gajinya. Maka bagaimana sekarang menghidupkan semangat di diri orang tua ini ada pahalanya ayah. Kalau itu sebuah pelanggaran, ini ada ancamannya. Ingatkan dia dengan hari akhir. Ajak orang tuanya ziarah kubur ya. Ajak orang tuanya kalau ada orang mati mendadak, ya Allah ayah, fulan ya Allah kesian ayah. Masih belum cukup amalannya udah meninggal dunia. Nah doakan ayah, semoga ayah husnul khatimah ya. Hal itu insya Allah dapat menumbuhkan semangat di diri orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Selanjutnya pertanyaan dari Padang ini Ustaz. Ustaz, Anda mau bertanya, Anda kan punya abang 2 orang dan udah punya istri keduanya. Sekarang abang-abang anak ini bertengkar gara-gara kedua istrinya. Habis itu abang anak keduanya ngadu sama ibu anak. Di sini yang mau ditanyakan, jadi tindakan apa yang harus ibu anak lakukan Ustaz? Tunggu. Jadi istri abang ini 2 ini berantem. Itu. Jadi dua bersaudara ini ribut gara-gara istrinya. Jadi rumah tangga masing-masing yang ribut nih. Betul. Ya. Jadi saling tengkar mereka di antara 2 rumah tangga. Tunggu, anu mau tanya, 2 rumah tangga ini ribut atau masing-masing ribut? 2 rumah tangga. Jadi mereka Istrinya abang berantem sama istrinya abang. Jadi periparan yang berantem. Ya, begitu. Nah, Orang tuanya yang curhat sama orang tua nih. Ya, nih subhanallah ya, anak itu udah punya istri, udah punya anak, masih perlu sama orang tuanya. Tidak ada hati yang lebih luas daripada hati ibumu.
Nggak ada dada yang lebih lebar daripada dada ibu kita, jamaah. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika sama-sama menantu nih ribut? Maka orang tua harus tahu, dengarkan apa masalahnya. Anda nggak tahu masalahnya apa, jadi orang tua bisa menentukan sikap ketika tahu, maka cari tahu dulu. Panggil menantu yang pertama sama suaminya, sama putranya dia. Tanya apa masalahnya. Udah denger nih masalahnya, alhamdulillah. Kemudian panggil, nggak usah ketemu dulu, nggak usah. Panggil lagi anaknya sama istrinya yang satunya lagi, tanya apa masalahnya. Setelah ketahuan masalahnya, baru ditetapkan. Jadi kadangkala dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, itu perlu adanya saling mengalah. Di sini tugas orang tua, bagaimana membuat salah satu anaknya mengalah, yang ini juga mengalah, saling mengalah. Contohnya nih, pernah di Masjid Nabawi ada keributan. Sahabat Nabi Ka'ab bin Malik ribut sama Ibn Abi Hadrat. Ka'ab bin Malik ini nagih utang sama sahabat yang satunya. Karena dia ngeyel, gak mau bayar utangnya sampai suaranya keras, Nabi di rumahnya dengar. Akhirnya Nabi SAW keluar rumah, ingin menyelesaikan konflik nih. Nabi dengar dari tadi. Jadi Nabi udah tahu nih masalahnya, ternyata Ibn Abi Hadrat gak mau bayar utang. Yang Ka'ab maksa supaya dia bayar utangnya. Nah, dia punya hak. Lalu kata apa kata Nabi SAW? Ya Ka'ab bin Malik, engkau ikhlaskan separuhnya. Ikhlaskan separuhnya. Dan engkau sekarang bangun bayar separuhnya. Engkau udah nggak bayar full. Punya utang 1 juta, bayar 500.000 aja. Jadi Nabi SAW berusaha untuk menyelesaikan masalahnya nih jamaah. Maka tadi ketika seorang ibu sudah mendengar siapa yang salah, umpamanya masalahnya dari mana, kadang-kadang kan seharusnya suami ini menyelesaikan masalah tersebut, tapi karena dia takut nanti dia ribut kakak beradik, abang-abang ini ribut, dia minta nasihat dari orang tuanya. Maka tadi dengarkan dari keduanya, kemudian setelah itu saling memaafkan di antara mereka. Insya Allah hidup bisa dimulai kembali. Dan perlu dicatat, jangan sampai seorang mukmin disengat dari lubang 1-2 kali. Jadi masalah itu jangan sampai terjadi lagi gitu seharusnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada satu pertanyaan yang saya akan sebutkan namanya karena pertanyaannya luar biasa. Yang lain saya tidak sebutkan namanya. Ini ada pertanyaan dari Saila Ummu Haikal di Sunter. Ustadz, saya di Jakarta Utara ingin bertanya. Yang saya tanyakan adalah, mertua saya, bapak dan ibu mertua sudah wafat. Bagaimana saya dapat membantu suami untuk berbakti pada orang tuanya? Terus. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah jamaah, ini kadangkala menjadi nikmat ya buat seorang istri yang menikah dengan laki-laki yang orang tuanya udah meninggal dunia. Artinya dia udah nggak punya saingan lagi gitu loh, karena udah meninggal kedua orang tua suami. Tapi tetap dia wajib membantu suami berbakti kepada orang tuanya walaupun meninggal dunia. Kenapa seperti itu? Karena dalam Islam, kebaktian seorang anak kepada orang tuanya itu bukan pura-pura. Kita kan kadang-kala kalau ada orang tua berbuat baik, orang tua nggak ada, kita lupa sama orang tua. Enggak. Sampai orang tua meninggal dunia pun anak wajib berbakti. Bahkan itu salah satu yang ditunggu oleh orang tuanya. Karena mereka sudah nggak bisa nambah amalan. Salah satu yang bisa menambah adalah doanya anak yang soleh. Maka yang pertama, yang perlu dilakukan istri, sering-sering mengingatkan suami untuk mendoakan orang tuanya. Sampaikan kepada dia, abang hari ini udah doakan orang tua nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, di antara bentuk kebaktian yang paling baik, yang paling puncaknya adalah kata Nabi SAW, silatur rajuli ahla wuddi abihi, berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua. Maka suruh suami menjaga silaturahim. Yang pertama dengan saudara-saudara ibu sebelum saudara-saudara bapak. Karena kita tahu kebaktian kepada ibu 3 kali.
Maka hendaklah perhatian sama saudara-saudara ibu, sama bibi-bibi, sama paman-paman dari pihak ibu. Perhatikan mereka yang susah-susah. Mungkin ada di antara mereka yang paling dicintai sama ibu kita, ya, yang paling susah hidupnya, yang ketika ibu perhatian sama mereka, suka membantu mereka. Ajak suami untuk tidak memutuskan kebaikan ibu sama mereka. Kemudian kepada keluarga bapak juga. Bapak udah nggak ada, tapi tetap bagaimana suami menjaga silaturahim dengan paman-pamannya, dengan sepupu-sepupunya. Itu adalah bentuk kebaktian yang paling puncaknya. Yang ketiga, ketika punya kelebihan rizki, jangan lupa bersodakoh untuk kedua orang tuanya. Bisa beli sejadah, taruh masjid, niatkan buat ibunya. Beli sejadah, taruh masjid yang lainnya, niatkan buat bapaknya, ya. Karena sedekah itu termasuk amalan yang bisa sampai kepada kedua orang tuanya. Yang keempat, ziarah kubur orang tua. Ziarah kubur orang tua. Karena orang tua itu, kalau kita ziarah ke kuburan orang yang kita kenal, ketika kita datang ke kuburannya, dia akan tahu sama yang berziarah, jamaah. Ucapkan salam buat keduanya, doakan keduanya. Ini termasuk bentuk kebaktian anak kepada orang tuanya. Dan istri, insya Allah, tadi siapa? Ummu Haikal, ya. Kayaknya Ummu Haikal dapat hadiah tuh. Barakallahu fikum. Dapat hadiah, Ustaz. Luar biasa. Insya Allah. Ustaz, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi kuis, Ustaz. Sudah disiapkan beberapa hadiah untuk kuis, dan mohon nanti Ustaz menyampaikan kuis. Ini ada pertanyaan terakhir. Ustaz, mohon nasihat Ustaz untuk anak-anak yang trauma akibat orang tuanya bercerai, yang kemudian membuat anaknya takut menikah atau memilih seorang imam. Iya, jemaah. Ini kadangkala memang kesalahan itu terjadi karena orang tuanya bercerai dengan cara yang tidak baik. Perceraian itu diperbolehkan dalam Islam. Bahkan ada satu surat khusus di dalam Al-Quranul Karim yang namanya Suratul Talaq, surat perceraian. Dibahas di sana. Jadi perceraian itu bisa jadi sebuah solusi. Namun ketika perceraian itu dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, yang ada keributan. Makanya kenapa iblis itu sangat senang dengan perceraian. Senang sekali dia dengan perceraian. Kadangkala perceraian itu bukan hanya memutuskan hubungan suami istri, tapi memutuskan hubungan ukhuwah Islamiyah. Memutuskan silaturahim. Kadangkala anak jadi durhaka sama bapaknya karena dia ikut sama ibunya. Kalau anak ikut ibunya, kadangkala dia durhaka sama bapaknya. Banyak sekali masalah itu. Di antara masalah seperti yang disebutkan tadi, anak ini jadi takut untuk menikah. Maka yang perlu dilakukan adalah mendekati ini anak. Menunjukkan kepada dia bahwasanya banyak keluarga yang sukses. Tunjukkan kepada dia keluarga-keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, ya. Dan kita sampaikan kepada dia keluarga ini salah satu pintu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau memang tadi takut untuk memilih, ya jangan mengulangi kesalahan. Kalau ibunya nih, anak ikut ibunya, sampaikan kepada dia, ya ibu yang salah. Ketika ibu menikah, memang dulu ibu tidak memikirkan ya kriteria yang seharusnya dipilih oleh seorang ibu. Ya ibu juga belum baik dulu. Nah, ya sampaikan, tanamkan kepada diri anaknya tadi bahwasanya ketika engkau tidak salah memilih seorang pasangan hidup, engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya Asma binti Abu Bakar itu pernah mengatakan, an-nikahu riqqun. Nikah itu seperti perbudakan. Falyandur ahadukum inda man yarikku karimatahu. Hendaklah kalian tuh ngelihat engkau hendak menjadikan putrimu itu budaknya siapa. Kalau dia ketemu dengan laki-laki yang baik, akan memuliakan itu orang. Tapi kalau ternyata laki-laki itu jahat, akan dizalimin. Maka tumbuhkan di dalam
di dalam mental anak kita ini tentang keindahan pernikahan ini. Kalaupun ada kegagalannya, kegagalan itu sejatinya dalam perjalanan hidup ini, ya ada yang mengatakan nggak ada kegagalan itu. Yang ada kesuksesan atau belajar lagi. Kesuksesan atau belajar lagi. Jadi ketika ada yang gagal, belajar lagi alhamdulillah, dan sampaikan kepada anak itu juga, kalau nggak ada pernikahan, tutup nih dunia ini. Tinggal bagaimana dia memilih pasangan hidup yang lebih baik, ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Jazakallah. Alhamdulillah, sesi pertanyaan sudah selesai. Dan sebelum masuk sesi kuis, kami mohon waktu sebentar, Ustadz. nah, Kami mohon untuk Mas Agung monitor untuk bisa memberikan beberapa pemaparan atau penjelasan tentang program di Ukhuwah fil Hijrah. Mohon izin sebentar ya, Ustaz. tafadhol. Silakan Mas Agung. Bang Pitong, Al-Ustadz Syafiq Riza Basalam, Hafizullah Ta'ala, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum atas materinya yang sangat bermanfaat pada malam hari ini, insyaallah. Mohon maaf sebelumnya, kami minta sedikit waktu untuk memberitahukan salah satu beberapa pemberitahuan dari kami dari WFA Mengaji bagi para peserta semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman semua yang ingin bertahun lebih ribat wal takwa pada program dakwah WFA Mengaji dapat bisa berpartisipasi. Mari bersama-sama berpartisipasi untuk mengembangkan dakwah media sosial ini. Mungkin admin kajian bisa menampilkan materinya. Ya, baik, seperti di layar, bagi para peserta yang ingin bersama-sama bertahun mengembangkan dakwah ini dapat berdonasi di flyer seperti yang dilihat di flyer. Jadi adapun flyer ini dapat disebarkan kepada sanak kerabat keluarga yang ingin juga berdonasi. Semoga amal jariah kita pada kali ini dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Saya kembalikan pada Bang Pitong. Tafadhol, Bang. Makasih banyak Bang, jazakallah khair. Monitor Ustaz. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Lama nggak ketemu Ustaz. Dia tadi Bang Agung nyelak. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Ada waktu, udah ada hadiah yang disiapkan dari Ukhuwah fil Hijrah untuk teman-teman yang ngaji pada malam hari ini. Mohon Ustaz memberikan beberapa kuis. Diharapkan ada 4 atau 5 kuis dari Ustaz. Taib. Nah, ini buat yang perempuan nih. Kuis buat perempuan nih. Buat perempuan, supaya perempuan ini bisa masuk surga dari semua pintu, apa yang harus dilakukan? Masya Allah. Silakan yang bisa menjawab. Hubungi host kajian kita. Sudah ada Mas Nana? Dari Mas Nana? Murtini Priuk. Silakan Ibu Murtini untuk menjawab. Bu Murtini silakan. Halo. Mic-nya sudah on tapi tidak ada suara. Ya, Ibu Murtini silakan. Mungkin lagi bikin teh, Bang. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Masya Allah. Berikutnya dari Makassar. Siapa? Dari Makassar, Desi Makassar. Ya silakan. Bukti Desi dari Makassar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol. Iya, syaratnya seorang istri harus patuh kepada suami.
Ada 4 syaratnya. Oh ya, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya akan masuk ke dalam pintu surga dari pintu manapun. Masya Allah, barakallah fiik. Betul jawabannya tuh. Masya Allah. Tapi jauh kirimnya antum ke Makassar nanti. Saya barakallah fiik. Pertanyaan kedua. Silakan. Allahu khair, Ustaz. Siap. Silakan. Pertanyaan kedua nih. Buat para laki-laki sekarang. Kenapa Allah menjadikan antum sebagai pemimpin atas wanita? Ya, silakan untuk para suami atau yang calon suami. Insya Allah, karena berjenggot gitu kan. Jawabannya karena pakai jenggot gitu kan. Nah, yang benar, mana yang mau jawab? Ini ada dari Adi Rahmat Rawabadak. Silakan Bang Ade Rahmat Badak. Ini beliau Ade Rahmat ini saya kenal Ustaz. Beliau ini suka membantu para duafa yang meninggal. Beliau tim janaisnya Masjid Asra. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Tukang mandiin jenazah Ustaz beliau. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan suatu hari antum Silakan, dimandiin Bang Ade nanti. Rahmat. Masya Allah, amin. Belum respon. Gimana? Adi Rahmat. Iya. Ya, ya. Sayang Halo, sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada job ya? Enggak ada, Bang. Tadi pertanyaannya apa, Ustaz? Pertanyaannya apa? Gimana? Antum kemana tadi? Tadi kurang jelas, Ustaz. Pertanyaannya kenapa Allah jadikan antum pemimpin atas wanita? Contekannya mana? Kenapa suami itu pemimpin atas wanita sih? Kenapa sih? Kok diangkat jadi pemimpin atas wanita? Karena diberi apa kelewat catatannya, Ustaz. Coba tanya Pak RT dulu, coba Bang Ade. Silakan yang lain. Bang Ade, Kelewat Bang Ade di catatannya apa? Nam. Ya. Silakan yang lain Mas Nana. Yang berikutnya dari Andri. Andre silakan. Silakan di-unmute, Andri. Tidak respon. Ya, ada yang lain? Apa Berikutnya Ikhwannya nggak bisa dari- jawab nih? Mahfud Afandi. Silakan. Assalamualaikum. Silakan di videonya di- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Aduh, Bondowoso hadir nih, Bondowoso. Masya Allah. Tafadhal, Mas Mahfud. Ya, anak insya Allah udah nulis tuh, cuman di ini ya, itu karena kaum lelaki diberi kelebihan atas kaum wanita, gitu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, Masya Allah, ini anak lupa itu. nah lihat catatannya ya. Ini tadi kalau dengar kajian online itu, dengar setengah terus minum kopi gitu kan, seret. Itu hilang. Tapi nggak apa-apa, kasih hadiah. Yang kedua karena, ya ini hadiahnya separuh Bang. Satunya lagi Bang. Nah, siapa yang mau lengkapin? Siapa yang mau melengkapi silakan. Nah, Agus Banjarmasin tuh mau melengkapi juga tuh, raise hand tuh. Silakan Mas Nana. Berikutnya Lady. Lady, Ya, LEDI. perempuan. Ini buat yang laki nih. Buat yang laki dulu. Yang jawab laki. Oh, ini nggak tahu laki atau perempuan ini LEDI. Jangan deh, ganti yang lain. Oke. Lukman. Nah, Lukman aja jelas nih laki. Nanti Ummu Lukman jadinya.
Nah, tafadhal mana? Bang Lukman. Mana nih Bang Lukman? Nggak respon, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Allah. Bila mengungkap Ustaz. Yang pertama, karena laki-laki diberi kelebihan atas bagian yang lain. Kemudian yang kedua, karena laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, antum hadiahnya paruan sama yang dari Bondowoso tadi. Mungkin bagi dua nanti hadiah. Tapi jemaah, Allah menjadikan laki-laki ini diangkat derajatnya atas wanita ya, di mana dia dikasih akal mungkin yang lebih sama Allah SWT secara umum ya. Sehingga hak cerai itu ada di tangan suami. Yang kedua, karena suami memberikan nafkah. Makanya kalau ada suami yang tidak ngasih nafkah sama istrinya, biasanya kepemimpinannya tuh pincang. Maka berusaha untuk memberikan nafkah kepada istri. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan ketiga. Baik, umum nih. Pertanyaan ketiga nih. Atau buat laki-laki sekarang, atau buat perempuan nih. Buat perempuan. Biar adil nih. Pertanyaan ketiga. Kenapa seorang anak itu wajib berbakti kepada ibunya 3 kali daripada bapaknya? Apa sih yang sudah dikerjakan seorang ibu yang tidak dikerjakan bapak, sehingga ibu itu dapat 3 tingkatan di atasnya bapak? Fadl. Silakan yang bisa menjawab. Dari Aisyah, Jakarta Selatan. Silakan Aisyah di Jakarta Selatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Karena seorang ibu telah mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Satu lagi. Kan itu cuma 2. Mengandung, melahirkan. Tambah satu lagi. Dan menyapihnya, Ustadz. Menyusuinya, masa menyapihnya? Iya, menyusui. Nah, Menyusui sampai menyapih selama 30 bulan, Ustadz. siap, barakallahu fiik. Nah, itu karena 3 hal ya. Baik, yang pertanyaan yang keempat, buat yang cowok-cowok. Apa doa yang dibaca setelah umur 40 tahun? Silakan yang bisa menjawab segera. Belum ada yang mau jawab ini. Belum ada yang 40 tahun ini. Waduh, jadi pada di bawah 40 tahun semua. Semua pada ompong aja saat Belum. Oh, ada Ustaz. Zia dari Bandung. Masya Allah. Cowok ya? Oh, tapi akhwat dia. Ini untuk laki-laki nih ya. Ziat laki lah. Oh, ini Andri Zia. Asdi Putra. Ziyad atau apa nih Mas? Andri udah pindah ke Andri. Fadol. Andri, pindah ke Andri. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadol Andri, umur berapa antum? 20, Andri Ustaz. dibuka videonya. Umur. Ya, videonya silakan dibuka. Waduh, banyak saudara Ustaz. Rame di sini. Ya, silakan. Dia doa ini baca itu saat umur 40 tahun itu surat Quran surah Al-Kahf ayat 15. Masa doanya surat, baca doa antum bismillah, surat Al-Ahqaf ayat 14, ayat 15, ya Allah. Ya enggak lah, apa doa? Baca doanya. Aduh, malu Ustaz. Ya, nggak usah. Ada lagi malu. Tadi disuruh nanya langsung malu. Sekarang jawab malu juga dia. Gimana? Silakan yang lain. Kan sifat Nabi Muhammad. Yang lain Mas Nana. Ya, Andri nanti kasih hadiah 1/4 tuh, karena udah ngasih contekan ya. Ada Mas Nana yang lain? Bentar. Ahwat ini yang mau jawab. Masya Allah, ya, nggak apa-apa lah. Ustaz? Nggak apa-apa lah. Oh, silakan. Ahwat ya. Zeni Ummu Farah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Doanya tafadhali. ini
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala sholihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Kayaknya ada salah Salah di ya? akhir itu. Wa aslih li fi dzurriyyati. Oh. Aduh. Bukan yang itu ingatnya Ustaz. Iya. Iya, artinya yang awalnya betul. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa yang tadi dibacakan Andri di surat Al-Ahqaf ayat 15. Nggak apa-apa lah, kasih hadiah lah. Andri kasih hadiah, ini ibu kasih hadiah. Bagi dua hadiahnya. Baik, pertanyaan yang terakhir. Nih, pertanyaan yang terakhir. Ini buat emak-emak nih. Buat emak-emak. Pertanyaannya, bagaimana seorang istri membantu suaminya untuk meraih surganya? Sebutkan 3 perkara aja. Yang pertama, Eka Herlinda. Silakan. Eka Herlinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sering mengingatkan suami untuk mendoakan orang tua. Nah, Kedua, berbuat baik pada orang-orang yang dicintai orang tua. ya itu yang udah mati. Yang itu yang udah mati, yang masih hidup. Yang orang tuanya masih hidup, ya. Berbuat baik pada orang tua, Orang tua suami, ya. ya. Itu ada suara musiknya ya. Apalagi? Berbuat baik kepada orang tua suami. Kedua, bersabar menghadapi suami dan mertuanya. Ya, bersabar menghadapi suami dan mertua dan orang tuanya. Yang ketiga, Udah Ustaz. apa? Udah, cuma 2 doang. Cuma 2 doang. Nggak apa-apa lah, kasih hadiahnya ya. Kasih hadiahnya. Jadi tadi bersabar ya, berbuat baik kepada kerabat suami ya, berbagi hadiah sama orang tua suami, mendoakan orang tua suami ya, minta tolong sama Allah supaya dibantu berbuat baik kepada orang tua suami. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kayaknya Kang, itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Anda kembalikan kepada host. Tafadhal. Barakallahu fikum.